Oke, halo. Ini adalah video terakhir dari sesi bersama saya untuk mempelajari single sample pengujian hipotesis pada sampel tunggal ya. Nanti untuk sampel gandanya akan dilanjutkan bersama Pak Lukman. Nah, kali ini topik yang ingin saya sampaikan adalah terkait interval prediksi dan interval toleransi. Materi ini tersedia di buku yang menjadi referensi kita bersama, itu di halaman 297 pada subbab 9.6 atau prediction interval. Di dalam prediction interval nanti kita juga akan mempelajari interval toleransi. Nah, apa perbedaannya nanti kita akan masuk lebih dalam ke sana. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa ada aturan presensi yang baru yang ingin saya terapkan kepada kalian. Jika sebelumnya saya menggunakan kata kunci untuk menjadi daftar hadir, setelah dievaluasi kata kunci itu tidak efektif, maka di sini saya meminta kalian untuk yang pertama menulis catatan perkuliahan. Catatan ini logikanya adalah bahasa kalian untuk mencatat hal-hal yang bagi kalian penting setiap individu. Logikanya, maka catatan ini akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Oke, itu catatan kuliah. Jadi kalau tidak ada catatan kuliah maka dianggap tidak hadir atau tidak berpartisipasi. Maka untuk membangun catatan kuliah yang benar, saya harapkan kalian juga bisa meningkatkan interaksi dengan saya. Untuk itu, harapannya kalian bisa bertanya lewat Discord atau YouTube misalkan. Itu. Jadi kalau di Discord nanti saya akan siapkan sesi untuk kita ngobrol sampai tuntas ini single sample hipotesis testing itu seperti apa, tuntas. Kemudian yang kedua adalah unggah hasil catatan itu di form daftar hadir yang ada di website Teknik Fisika. Seperti biasa nanti kolom kata kuncinya akan saya jadikan tidak wajib, saya akan ganti menjadi unggahan hasil catatan kalian. Catatannya silakan dibentuk dalam PDF dan itu merupakan hasil scan yang benar, cam scanner dari catatan yang kalian tulis di atas kertas. Saya juga menerima catatan kalian yang bersifat digital elektronik. Misalkan kalau kalian sudah terbiasa mencatat menggunakan OneNote, GoodNotes, atau yang semisal aplikasi-aplikasi pencatat, itu juga saya perbolehkan. Baik, kemudian adalah karena ada 3 video sebelum ini, jadi saya mengunggah video di playlist probabilitas dan statistik itu sudah ada dua. Dan sekarang Anda melihat video yang ketiga. Nah, video asinkron ini itu wajib meninggalkan komentar di video asinkron. Isi komentar adalah materi apa yang telah dipelajari di video ini. Jadi bisa dibilang itu kayak kalimat singkat ultimate-nya itu apa dari materi ini tuh. Oh, ternyata video ini menjelaskan tentang ini. Nah, gitu. Itu masing-masing dari kalian harus menyampaikan seperti itu. Jadi panjangnya seberapa panjang? Harus singkat. Seberapa singkat? Seukuran panjang karakter pada Twitter. Jadi silakan dicoba bikin ngetiknya di Twitter lalu nanti di cut, di move ke YouTube, ke komentar YouTube di video ini, video yang sekarang Anda tonton ini, dan juga video yang sebelumnya. Jadi ada 3 video ya bahan belajar kalian. Dan jangan lupa menuliskan nama dan NIM. Kalau nama akun YouTube kalian sudah asli, maka nggak perlu nama, silakan gunakan NIM saja. Tapi kalau nama kalian nama YouTube-nya nama palsu, ya saya mohon tuliskan nama. Jadi saya nanti bisa mengetahui siapa yang sudah hadir dan mana yang belum. Jadi tadi ada berapa? Ada 2 hal ya. Kalian mengunggah catatan dan yang kedua adalah meninggalkan komentar pesan terkait materi apa yang telah dipelajari. Terus kalau misalkan nggak paham, ya tanya. Berarti apa? Bukti komentarnya adalah bertanya. Jadi paham ya? Jadi saya NIM ini namanya ini bertanya Pak. Saya masih belum paham, belum mampu menyimpulkan materi apa yang Bapak sampaikan. Pertanyaannya apa? Nah, silakan ditanyakan. Nah, dari situ agar saya tahu apa yang kurang dari penjelasan saya.
Nah, kalau kalian tidak bertanya dan juga tidak menyampaikan kesimpulan materi apa, ya saya anggap Anda tidak hadir, oke? Dianggap tidak hadir dan tidak berpartisipasi dalam kuliah, dan ya otomatis apa? Dampaknya banyak sih, bisa ke UTS, bisa ke UAS, bisa ke nilai keseluruhan, bisa ke nilai keaktifan sesuai yang ada di kontrak kuliah. Oke, kriteria catatan. Yang pertama dia ringkas. Yang kedua mudah dipahami. Yang ketiga punya bahasa sendiri, tidak sama dengan buku atau slide atau video. Karena punya bahasa sendiri maka sangat-sangat boleh tidak baku. Oke, bahasa catatan tidak baku, terserah kalau pakai bahasa apa. Yang penting itu bisa secara logika bisa dipahami. Kira-kira itu masih bahasa manusia lah gitu. Jadi bukan kode-kode yang perlu dipecahkan secara enkripsi, enggak. Jadi silakan membuat catatan yang enak gitu ya, enak. Tapi bahasa-bahasa kalian. Terus yang terakhir adalah bisa digunakan kembali sebagai bahan belajar. Jadi saya harap catatan ini Anda dedikasikan dalam satu buku yang itu belajar tentang PropStat di setiap kuliah saya. Jadi ada 3 video yang harus kalian buat catatannya semuanya untuk menjadikan bukti daftar hadir. Terus gimana kalau misalkan hasil catatannya cuma 1 baris 2 baris kata? Ya itu saya anggap tidak hadir juga. Meskipun sudah membuat itu sifatnya Anda jadinya sepertinya hanya sekedar memenuhi kewajiban, menggugurkan kewajiban, sekedar unggah. Saya akan periksa itu dan akan menjadikan bukti kehadirannya itu seperti itu. Jadi harus catatan yang sungguhan, bukan catatan yang sekedar menyalin apa yang ada di slide, disalin apa adanya, atau menyalin apa yang ada di buku. Itu nggak bisa diterima. Jadi harus membahasakan kembali dengan bahasa Anda. Itu namanya paraphrase. Mungkin sudah belajar di TTKI, Tata Tulis Karya Ilmiah, waktu TPB ya. Baik, kita bisa masuk ke materi inti. Tadi terkait interval prediksi dan interval toleransi. Bicara tentang interval prediksi, kita sedang mengobservasi masa depan. Jadi ada nilai yang ada di masa depan yang penasaran nih, ingin kita ketahui nilainya itu bagaimana. Nah, sebagai contoh itu kalau misalkan kita bicara tentang quality control. Jadi ini bisa dilihat di halaman 297 tadi saya bilang. Quality control, QC. Itu di perusahaan itu sangat banyak ya, bagian-bagian QC itu. Dibutuhkan sangat dan kuat di sisi probabilitas dan statistik. Dan itu saja harus tahu sedikit, tidak perlu terlalu mendalam, tapi perlu untuk pengetahuan proses, pengetahuan instrumentasi itu perlu. Tapi kalau di QC mungkin lebih ke tadi, ke probabilitas dan statistik. Jadi kalau misalkan seorang QC ingin mengobservasi data untuk memprediksi data yang baru di masa depan. Jadi kalau misalkan perusahaan Indomie gitu ya, saya nyebut merek, perusahaan Indomie dia bikin produksi bobot dari mie-nya itu adalah berapa gram gitu kan. Bobotnya itu kan target ya, target produksi. Sementara dalam kenyataannya kan tidak pernah akan selalu persis. Jadi pasti ada 0, miligram yang itu akan menjadi variasi atau perbedaannya. Oke. Nah, karena berbeda-beda berarti dia akan memiliki rentang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang estimasi atau confidence interval, interval kepercayaan. Jadi hasil produksinya itu berada di nilai rata-rata populasi tertentu. Sementara saat ini kita mau bicara interval prediksi. Jadi kita mau memprediksi nanti untuk produksi bulan ini dan 1 tahun dan 5 tahun ke belakang rata-ratanya seperti ini. Tapi gimana dengan masa depan? Nah, dengan masa depan itu maka ini biasanya penting dihitung untuk calon pembeli. Jadi QC ini berhubungan dengan calon pembeli. Karena kan kalau pembelinya komplain, otomatis QC-nya akan kena. Loh gimana? Katanya produknya sudah terjamin kualitasnya. Nah untuk itu mungkin bukan Indomie ya, karena nggak ada orang yang belanja Indomie satu doang. Karena mahasiswa kan pasti beli Indomie banyak ya, banyak. Bisa jadi sekardus buat
buat stok beberapa lama waktu ya. Saya cari contoh yang agak benda mahal begitu. Benda mahalnya adalah misalkan itu loh, misalkan velg ban, yang bagian tengahnya ban itu. Dia kan ada bobotnya, ada ukurannya, ada desainnya, ada kualitasnya, ada kekuatannya. Nah, kualitas itu biasanya orang calon pembeli itu kan belinya satu. Kecuali kalau dia dealer, kecuali dia bengkel, dia akan stok velg itu dalam jumlah yang banyak. Tapi kita bicara customer yang belinya satu doang. Nah, kalau beli satu aja itu otomatis kita perlu memberikan data, kita dari perusahaan memberikan data eh, data prediksi interval. Bapak, Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli, nanti kurang lebih akan dapat interval ukuran yang seperti ini di masa depan hasil produksi kami. Dengan tingkat kepercayaan berapa? Dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, sehingga nanti si calon pembeli akan bisa yakin nggak sih beli di sini gitu. Jadi ini semua ilmiah sekali ya, dalam penentuan tuh ilmiah sekali. Sementara mungkin kalau masyarakat kita rata-rata membeli sesuatu itu berdasarkan emosional ya. Jadi kebutuhan itu adalah nomor yang kesekian. Yang pertama itu harus gengsi, harus emosi dulu. Jadi dikedepankan tuh perasaannya, bapernya dulu. Apakah saya relate dengan produk ini tuh karena bapernya, bukan karena ukuran-ukuran yang ilmiah. Nah, di sini kita belajar ilmiah karena ada banyak sekali kekurangan kalau kita mengandalkan perasaan. Oke. Kalau kita mengandalkan perasaan, maka apalah arti QC? Kenapa kok quality control? Kenapa kok enggak feeling control aja? Yang dikendalikan adalah perasaannya, persepsinya. Itu tempat yang berbeda, itu marketing. Di marketing memang yang dijual adalah relatability, keterkaitan, dan biasanya perasaan. Jadi kalau misalkan jual asuransi itu, karena asuransi itu berkaitan dengan uang, angka-angka, rumus-rumus, aktuaria, itu kan matematika sekali ya, matematika sekali. Itu nggak disampaikan di depan klien. Yang disampaikan di klien tuh gini, anak ibu berapa gitu. Oh, anaknya sekarang masih SD. Wah ya cocok ini kalau anak ibu nanti didaftarkan ke asuransi kami untuk masa depan adiknya, nanti biar bisa kuliah dengan lancar, nanti bisa nggak kepikiran lagi untuk setelah kuliah mau lanjut lagi S2, S3 nanti melalui asuransi kami. Nah, itu yang dijual seperti itu, harapan, cita-cita. Itu marketing, itu marketing. Nah, di sini yang kita jual kan di sisi quality control. Anda di quality control, bukan di feeling control atau perception control. Jadi bukan itu yang dikendalikan. Karena kalau yang kita ngomong perasaan itu di dunia marketing ya. Oke. Jadi ini memerlukan observasi pengamatan data baru. Yang itu datanya cuma satu yang kita ambil. Nanti itu akan jadi hitungan. Nah, hitungannya adalah ini, pelanggan perlu membeli satu produk saja. Pernyataan interval kepercayaan tidak memadai untuk menjelaskan ketidakpastian pada sekali observasi. Jadi kalau estimasi yang telah kita pelajari sebelumnya, itu kita harus bermain dengan sejumlah data yang banyak juga. Jadi kalau misalkan kita punya populasi data, maka kita ngambilnya itu 20, 50, kan itu jumlahnya besar. Barangkali kalau kita estimasi itu kita jual ke dealer, ke bengkel, orang yang beli banyak. Tapi kalau misalkan kita jual ke orang yang belinya satuan, maka kita perlu ini interval prediction, prediksi intervalnya. Kita perlu itu. Bukan yang yang normal, yang estimator normal. Tapi bentuk bersamanya itu mirip. Nah, kebutuhan ini terjawab menggunakan interval prediksi. Sekarang kita asumsikan sampel acak dari populasi normal. Jadi bentuknya itu data-data normal. Kita nggak bicara data yang tidak normal. Dengan min, mu tidak diketahui. Jelas ya, min mu-nya tidak diketahui, kemudian variance-nya sigma kuadratnya diketahui. Kalau begini maka estimasi titik alami atau
natural point-nya itu bisa dilihat di subbab 8.4 untuk lebih jauh tentang natural point-nya itu. Kemudian menyatakan bahwa sigma dari variabel acak atau standar deviasi dari variabel acak adalah ini kurang kuadrat kayaknya ya. Oh iya, kurang kuadrat, sorry. Kalau gitu sekalian saya perbaiki biar tidak menjadi catatan yang keliru. Ini kurang kuadrat. Varians dari variabel acak itu adalah sama dengan varians populasi dibagi sejumlah data n. Jadi kita juga bisa mengasumsikan untuk prediction interval ini n itu sama dengan 1 karena emang data yang mau diambil itu hanya 1, bukan banyak. Jadi banyak pengambilan datanya di masa depan itu cuma 1, sehingga variansi galat acak pada observasi baru adalah sigma kuadrat saja atau variansi. Jadi kan ini kalau dimasukkan angkanya kan n sama dengan 1, berarti sigma kuadrat dibagi 1 gitu kan. Maka sigma kuadrat variabel acak x itu sama dengan variansi kuadrat. Sama dengan variansi atau sigma kuadrat. Nah, untuk memahaminya, kita mungkin lebih familiar dengan persamaan Z hitung. Z hitung itu adalah X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar N. Itu sigmanya kan bisa dimasukkan ke dalam akar, ya kan? Kita lihat yang di bagian bawah. Bentar, ini ya, yang ini itu adalah sigma kuadratnya dimasukkan ke dalam akar N. Lalu kita ingat juga selisih dua data. Ini belum dipelajari sih, ini kan untuk yang 2 sampel. Tapi ini udah disinggung di bab 8, silakan cari di bab 8. Bagaimana jika Z itu adalah dari 2 populasi atau 2 sampel. Maka bentuk persamaannya akan menjadi seperti itu. Tadi kita lihat untuk yang pengamatan data sekali itu N1-nya sama dengan 1. Maka sigma 1 kuadrat itu dibagi N1 dibagi 1. Maka N1-nya akan hilang. Kemudian mu 1 dan mu 2 ini nilainya sama. Mu 1 sama dengan mu 2. Karena kan bicara dari populasi sumber data yang sama, produk yang sama, maka ini saling menghabiskan. Kemudian menyisakan dari X1 dan X2. X1 ini akan menjadi X0 dan X2 ini akan menjadi variabel acak biasa. Oh, apa rata-rata biasa. Kita lihat di slide berikutnya. Ini tadi yang saya jelaskan. Maka nanti kita akan mendapatkan persamaan yang baru seperti ini. Z sama dengan X variabel acak di atas itu. Kita anggap X1 inilah yang baru, kemudian yang X1 itu menjadi sama dengan X0, lalu yang X2 menjadi X bar saja. Maka ini jika kita ringkas, Z untuk menghitung prediction interval itu adalah Z sama dengan X0 dikurangi X bar dibagi sigma dalam akar 1 plus 1 per N. Nah, silakan gunakan ini untuk menghitung prediction interval. Lalu dibentuk pernyataan probabilitas. Pernyataan probabilitas inilah P yang isinya adalah rentang antar Z, di mana minus Z akar 2 adalah batas dari one-sided yang ekstrim kirinya. Jadi di sini ada minus Z alfa per 2. Kemudian yang di sisi kanan adalah Z alfa per 2. Di mana nilai 1 minus alfa itulah nilai yang ada di tengah. Luas nilai di tengah. Lalu di sisi sini adalah nilai alfa per 2 alias luas alfa per 2-nya. Dan di sini adalah alfa per 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Inilah pernyataan probabilitasnya. Kita belum selesai, kita diminta untuk mengubah Z yang ada di tengah ini menjadi X0. Bagaimana caranya? Ya silakan substitusikan nilai Z
dengan yang ada di ini, x0 minus x dan seterusnya itu. Kita akan pindah ke slide berikutnya. Ini jika saya masukkan Z ke dalam sini, tapi kita ingat Z itu kan punya pembagi, sigma akar 1 plus 1 per N. Coba semua ruas dikalikan itu, dikalikan sigma itu, maka kita punya di sisi kanan dan kirinya seperti ini. Nah, belum selesai daripada itu, di sini kita punya minus X bar atau variabel acaknya, maka di seluruh ruas kita bisa jumlahkan dengan X bar. Maka yang di tengah ini akan hilang X barnya akan pindah di sini dan di sini. Ini kurang ya. Kalau gitu sekalian ini saya perbaiki. Nah, gini. Jadi X barnya ada di situ, sehingga bentuk ini menjadi ekivalen nih, di mana mu tidak diketahui, sigma kuadrat diketahui. Sigma kuadrat nanti bisa diakarkan, sigma bisa diisi, sigma diisi. Oke. Dan ini merupakan 100 dalam kurung 1 minus alpha persen interval prediksi dari observasi masa depan X0. Jadi X0 ini adalah nilai yang ada di masa depan, di mana kita menciptakan intervalnya bagi konsumen kita. Atau kita sebagai orang quality control, jadi kita punya prediksi nih untuk di masa depan kalau produksi kita terus-terusan begini, maka nanti kita berhasil nggak untuk memproduksi produk-produk yang presisi, produk-produk yang benar, produk-produk yang sesuai spesifikasi dan ya terkenal. Karena kalau kita jualan ke orang kan kita jualan spesifikasinya. Contoh kalau orang bikin prosesor komputer, dia kecepatannya 3,1 GHz begitu. Ya bulan ini berhasil produksi 3,1, bulan depan 3, GHz, bulan depan lagi 3,2 GHz. Ini tidak konsisten. Sementara kita punya branding, punya merek. Misalkan dia Intel Core i7 versinya apa, Kirby Lake atau apa begitu, generasi berapa, dan itu kan deretan merek, branding. Nah, branding itu harus konsisten. Dan konsistensi itu dibentuk dari produksi. Dan produksinya kan tergantung sama ilmu material kan. Sama ilmu material bagaimana menciptakan wafer, silikon, dipotong, dirangkai, kemudian sampai dipasang di dalam sirkuit motherboard dan seterusnya. Jadi kita perlu biar konsisten ya. Oke, ini adalah rumus untuk rentang prediksi intervalnya. Mungkin kita bisa melihat contoh yang ada di buku. Di sini ada sebuah contoh, dikarenakan adanya penurunan suku bunga, sebuah bank itu menerima banyak sekali aplikasi peminjaman dana. Sebuah sampel ada 50 pinjaman yang menghasilkan rata-ratanya itu pinjaman sebesar $257.300. Diasumsikan standar deviasi populasinya adalah $25.000. Untuk customer berikutnya yang akan mengisi aplikasi peminjaman, itu hitunglah prediksi 95% interval dari pinjaman tersebut. Maka pelan-pelan kalian bisa menghitung X barnya dulu. X bar ini ya, dolarnya 257.300. Kemudian untuk Z value-nya itu di sini kan 95% prediction. Maka 1 minus alpha dikalikan 100% itu sama dengan 95%. Ini kita bisa hilangkan angka ini. 1 minus alpha sama dengan 0,95. Sehingga alpha itu adalah 0,05. Tidak berhenti di situ, kita di sini mengasumsikan perhitungan untuk one sided
bound. Jadi kalau digambarkan, saya selalu ekor lah ya, istilah saya ekor lagi aja lah. Jadi di sini ada luasan alfa per 2 yang itu adalah berapa? Alfa per 2 sama dengan 0,025. Oke, gitu. Dan di tengah ini 1 minus alfa. Oke, baik. Kemudian yang bisa kita hitung lagi. Nah, silakan dicek di tabel. Untuk Z dari 0,025 itu berapa? Ternyata Z untuk alfa 0,025 adalah 1,96. Di sini kita menggunakan distribusi Z. Kenapa? Karena ada sampel sebesar 50 pinjaman, di mana 50 itu ada di atas 30. Karena di atas 30 berarti kita bisa menggunakan Z. Tapi ingat, jika kalian punya data kurang dari 30, maka gunakanlah distribusi T, bukan Z. Kemudian kita bisa menghitung 95% interval prediksi untuk pinjaman di masa depan itu kurang lebih adalah di antara rentang berikut, yaitu di sini ada X bar, kemudian ini adalah Z alfa per 2, 25.000-nya adalah standar deviasi populasi, kemudian yang akar ini adalah akar dari 1 plus 1 akar N. Oke. Ini sama juga, bedanya adalah plus minusnya saja, sehingga nanti menciptakan batas bawah dan batas atas. Gitu ya. Nah, semoga pembahasan ini bisa dipahami. Dan kalau tidak bisa dipahami, nah itu silakan bertanya. Memang kesempatannya begitu. Nggak mungkin kan kalau kalian nggak paham, kemudian nggak tanya, ya siapa yang belajar? Apakah dosen perlu nilai bagus? Kan tidak. Dosen nggak perlu nilai. Ya. Yang butuh nilai kalian, yang butuh pengetahuan kalian. Jadi saya harap kalian bisa serius memahami contoh soal yang cukup sederhana ini. Kemudian bagaimana jika sekarang ikut-ikutan standar deviasinya tidak diketahui? Bagaimana jika itu terjadi? Jika standar deviasi tidak diketahui, maka gunakanlah distribusi T. Kenapa begitu? Karena kita perlu menghitung S. Kita harus menghadirkan S, di mana S adalah sampel standard deviation. Oke. Di mana S itu ya silakan mundur ke beberapa bab sebelumnya, bagaimana cara menghitungnya, silakan menuju ke sana. Kemudian kita menggunakan T karena sampel yang akan kita ambil dari produk-produk kita itu kurang dari 30. Jadi nanti kita akan menghitungnya, langkahnya hampir sama sebagaimana yang Z, cuma bedanya T kan rumusnya gimana tuh? Ada ingat gak? M dikurangi apa? Mu dibagi S dibagi akar N. Itu kan kalau yang untuk estimator. Kalau bukan oh salah, sorry. Kita nggak perlu ngitung T. T itu kan dilihat dari tabel. Yang kita perlu tentukan kan tingkat kepercayaannya. Misalkan tingkat kepercayaannya tadi masih sama, yaitu berapa? 95%. Yang mana ini adalah 100% dikalikan 1 minus alfa. Ini bisa dibagi habis menjadi 0,95 sama dengan 1 minus alfa, di mana alfa sama dengan 0,05. Yang kita cari adalah yang T alfa per 2. Ini kok tebal? Oke. T alfa per 2. Di mana T alfa 0,025. Itu untuk tingkat kepercayaan sebesar 95%. Oke, lanjut. Ini kita tunjukkan juga pembahasan soal dari buku saat menggunakan distribusi T, di mana data yang kita gunakan jauh lebih sedikit atau ya lebih rendah ya. Saya perbaiki dulu mikrofonnya. Oke, di sini ada inspektor daging, itu artinya orang yang memeriksa produksi daging ya. Itu memilih secara acak
30 pak dari dari daging yang dipipihkan. Jadi jangan terbingungkan dengan 95% lean beef. Jadi kalau di barat itu daging itu dijual ada yang dalam bentuk pipih-pipih. Nah, karena dia dipadatkan begitu, dia dipilih nih 30 pak. Kemudian dari sampel 30 tadi itu menghasilkan rata-rata. Rata-ratanya adalah M sama dengan 96,2% ketipisan atau kepadatan atau apa sih? Padat lah gitu pokoknya. Nah, tadi kan dia bilang ini 95%. Jualan ke industri itu 90, jualan ke customer itu 95%. Tetapi hasil perhitungan dari 30 sampel itu 96,2. Berarti kan ada kenaikan ya 1,2%. Oke. Itu kita catat dulu. Kemudian sampel standard deviation-nya adalah S adalah 0,8%. Jadi ini adalah sampel standard deviation. Pertanyaannya, find temukanlah 99% prediction interval untuk ketipisan dari pak-pak yang baru. Jadi package atau paket-paket yang baru di masa depan produksinya itu kita diminta untuk memprediksi. Jika kita punya target 95%, tapi kok malah yang jadinya rata-rata kan 96,2 ya. Kita disuruh menghitung itu dan asumsikan normalitas. Berarti data kita data normal. Datanya data benar lah ya. Nah, karena jumlah N datanya adalah 30, maka kita bisa menghitung Nu-nya adalah N dikurangi 1 sama dengan 29 degree of freedom, DOF. Berikutnya, karena kita diminta untuk menghitung 99% PI, maka berarti kan ini kan dengan kata lain 0,99 sama dengan 1 minus alfa, di mana alfa adalah 0,01 dan alfa per 2 adalah 0,005 gitu ya. Saya rapikan deh, gatel nih. 0,05 kok sekarang hitam. Oke. Okay. 0,05. Nah, sehingga kita bisa mencari dalam tabel untuk T alfa per 2 dengan Nu tertentu, yaitu T 0,005 untuk Nu-nya sebesar 29. Oke, didapatkanlah dari itu nilainya 2,756. Ini ya. Silakan cek di tabel distribusi T. Sehingga kita sekarang hanya perlu mensubstitusikan saja ke bentuk persamaan ini. Oke. Hasilnya adalah ada batas bawah dan batas atas. 96,2 ini adalah X barnya ya. Variabel acak, rata-rata variabel acak dari rata-rata sampelnya. Berarti mungkin yang perlu saya koreksi di sini adalah penulisan penulisan variabelnya. X bar 96,2, kemudian 2,756 itu adalah T alfa per 2, T alfa per 2, 0,8 adalah S dan akar 1 per N, 1 per N, S. Oke, ini adalah jawaban dari pembahasan soal dari buku. Semoga bisa dipahami tentang kasus inspektor daging yang sedang memeriksa apakah packagingnya itu betul-betul ringkas atau tidak. Nah, ini nanti contohnya akan digunakan di slide berikutnya. Kita akan membahas outlier sedikit. Outlier itu adalah observasi atau data yang jelek. Bisa jadi itu kita yang jelek atau memang itu dari sumber datanya sendiri yang memang outlier.
Kita tahu outlier dalam kehidupan itu artinya bisa sangat baik atau sangat buruk. Itu outlier. Jadi kalau misalkan di kelas itu mata kuliahnya itu terkenal sulit, tetapi ada satu mahasiswa yang itu bisa dengan mudah menyelesaikan atau bahkan menyamai kemampuan dosennya. Itu adalah outlier. Di mana normalnya mahasiswa itu belajar dari dosen. Normalnya sih gitu. Bukan berarti dosennya lebih tahu, tetapi dosennya duluan tahu. Kita hanya duluan saja. Duluan lahir, duluan belajar. Nah, barangkali dia sudah startnya lebih awal. Mungkin sebelum dia kuliah, dia sudah pernah membaca buku itu. Nah, kebetulan saya punya teman-teman kayak gitu. Teman-teman saya kayak gitu tuh outlier. Outlier dia di luar ini. Ketika teman-teman waktu SMA berjuang lulus ujian nasional, dia nggak belajar ujian nasional, dia baca buku fisika untuk universitas, bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Dan itu belajarnya sendiri. Dan kalau ujian fisika atau matematika itu dipersilakan oleh guru saya waktu itu di aliyah, dipersilakan untuk kamu kalau sudah paham silakan pergi ke ruang guru lalu minta soal ulangan ke saya. Jadi bab itu masih dibahas di kelas, baru dibahas dia sudah minta ulangan. Atau bahkan bab itu belum pernah diajarkan di kelas tapi dia sudah maju ulangan untuk 2-3 bab ke depan. Itu dulu saya alami, saya melihat ada outlier seperti itu. Nah, berarti itu tidak normal ya, tidak normal. Tapi itu outlier yang positif. Tapi juga ada outlier yang negatif kan. Oke. Nah, gimana kita memperlakukan outlier ini dalam data statistik? Pastinya harus kita singkirkan dari data kita. Karena nanti akan error. Kalau data nilai kelas, ulangan matematika di madrasah aliyah gitu, dibuat distribusi, maka akan keliru, akan kacau gara-gara satu orang ini. Tidak akan normal datanya. Seakan-akan terpisah begitu. Ini ada yang nilainya 100, yang lain nilainya 70, 50 gitu. Karena jelek-jelek dapat nilainya. Nah, ini nggak boleh digabungkan, jadi harus dipisahkan. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Dideteksi dengan batas-batas prediksi pada topik sebelumnya. Jadi kita menggunakan interval prediction itu untuk mengeluarkan data outlier. Jadi kita sambil memperbaiki subset data kita memperbaiki. Sambil juga kemungkinan kalau kita bicara produksi di industri, kalau kita melihat data outlier berarti kita menyadari bahwa adanya kekeliruan sensor, kekeliruan pengukuran, atau human error. Nah, hal-hal ini harus ditekan dengan cara menegakkan SOP misalkan. Jadi standard operating procedure-nya itu harus ditetapkan. Pendeteksian outlier secara lengkap diulas di bab 12. Jadi di sini tentunya tidak akan menjadi minat utama kita karena kita mau membahas prediction interval digunakan sebagai alat untuk mendeteksi outlier. Selain itu kita juga akan belajar batas toleransi atau tolerance interval atau tolerance limits. Istilahnya mirip-mirip. Nah, kalau bedanya prediction interval itu hanya untuk memprediksi satu data. Kalau batas toleransi, ini kita tidak bicara satu data, tetapi untuk bicara banyak data. Banyak datanya tuh seberapa banyak? Ya pokoknya semua data. Karena tolerance limits berarti kita bisa bicara sebagai seorang QC, lagi-lagi quality control, yang kita akan mengizinkan produk ini untuk lepas ke pasaran atau tidak. Jika di bawah atau di atas di dalam batasan toleransi. Kalau masih dalam batas toleransi maka ini bisa lolos, lanjut ke misalkan bagian marketing, bagian distribusi produk. Tapi kalau misalkan tidak lulus batas toleransi maka kita akan menahannya dan menjadikan evaluasi bersama di perusahaan. Hal yang dibatasi menjadi acuan bagian produksi, ya kan? Karena ya itu menjadi set goal, target standar. Maka diperkenalkanlah interval toleransi. Berikutnya interval toleransi ini punya persamaan baru, dia adalah variabel acak plus minus Ks. Ada yang baru nih, yang baru adalah K, di mana K itu adalah hasil perhitungan dari lihat ke tabel. Jadi K ini didapat dari nilai tabel. Tabelnya di mana? Tabelnya ada di A.7. Silakan
buka bukunya, lihat appendix bagian A7. Kemudian S adalah standar deviasi sampel, X bar adalah variabel acak, di mana mu dan sigma tidak diketahui dan nilai K diperoleh dari tabel A7. Kita akan membahas lebih dalam dengan melihat contoh. Di sini ada contoh masih berkaitan dengan daging tipis yang dibahas di prediction interval sebelumnya. Kita diminta sekarang untuk menentukan toleransi interval yang memberikan two-sided 95% bounds. Jadi kalau di sini 95%, maka di sini kita diminta untuk menentukan gamma. Bukan alfa ya. Ini beda lagi. Kalau untuk tolerance kita pakai gamma. Nah, gammanya itu adalah berapa? Ini gamma per 2. Sorry, saya salah. Kalau 95% adalah 1 minus gamma, saya hapuslah. 1 minus gamma sama dengan 0,95, maka gamma adalah 0,05 dan gamma per 2 adalah 0,0025. Nah, ini silakan digunakan dalam persamaannya. Kemudian apalagi nih? Two-sided 95% bounds on 90% of distribution packages. Jadi yang ditanya adalah batas interval dengan keyakinan 95% untuk 90% distribusi data paket. Nah, asumsikan ini tentu normal ya, distribusi normal. Jadi 95% ini fokus kepada 90% distribusi data paket yang ada di tengah. Nanti kita akan melihat beberapa contoh. Di sana kita jadi bisa tahu ada apa yang dimaksud dengan tolerance interval. Kemudian N-nya adalah 30, jadi ada 30 kali sampling dari investigatornya, mid investigatornya. Kemudian sampel min-nya juga kita tahu adalah 96,2% dan S-nya masih sama 0,8%. Dari tabel A7 kita akan mendapatkan nilai K itu kombinasi dari 3 hal ya. Kita harus memasukkan parameter gamma, kemudian 1 minus alfa, dan yang terakhir adalah jumlah N. Jadi silakan cek di tabel. Untuk gammanya 0,05. Oh ya, 0,05-nya apa? Harus two-sided gitu aja. Kemudian 1 minus alfanya adalah 90%. Lalu N-nya adalah 30. Nah, ini silakan dicek di tabel. Mungkin saya bisa tunjukkan di sini. Seperti ini ya. Two-sided intervals. Gammanya 0,05. Kemudian 1 minus alfanya adalah 0,9. N-nya 30. Di situ saya highlight warna kuning sebesar 2,14. Itu nilainya. Kita kembali lagi. Maka K sama dengan 2,14. Silakan dimasukkan langsung ke dalam persamaan yang bersama simple untuk toleransi interval X bar plus minus KS. Gampang ya. Nanti akan menciptakan batas bawah dan batas atas. Jadi antara 94,5 sampai 97,9% kepadatan lean dari si beef, ketipisan dari si daging, maka dia berada pada batas toleransi yang diizinkan oleh perusahaan. Dengan tingkat kepercayaan berapa? Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Yang itu mencakup dari nilai tengah 90%
distribusi data paket. Saya akan lanjut. Nah, hal ini kita jadi punya concern bagaimana cara membedakan antara 3 hal. Ada confidence interval atau saya singkat CI, prediction interval PI, dan tolerance interval atau TI. Interpretasi batas toleransi atau tolerance interval PTI berkaitan juga dengan interval kepercayaan. Untuk misalkan 101 minus alpha persen interval toleransi pada proporsi 0,95 itu dapat dipandang sebagai interval kepercayaan di tengah 95% sebuah kurva normal. Nah, bahasa-bahasa seperti ini silakan dicek kembali di buku. Kemudian adapun interval prediksi dapat diterapkan ketika butuh untuk menentukan batas pada nilai tunggal. Catatan interval prediksi adalah pada istilah nilai tunggal. Sementara untuk tolerance interval itu adalah untuk data yang banyak, lebih dari satu. Coba perhatikan contoh dari buku. Sekarang kita punya contoh, ada mesin. Mesin ini memproduksi bentuk silinder dan jumlahnya ada 9 data diameter, ada 1,01, 0,97 dan seterusnya. Itu ada 9 data. Nah, data ini digunakan untuk menghitung 3 jenis interval. Ada confidence interval, prediction interval, dan tolerance limits. Nah, kita diminta untuk menarik kesimpulan atau memberikan interpretasi dari penggambaran atau pembedaan dari ketiganya ini yang sesuai konteks pada sistem ini. Nah, untuk cara komputasinya itu tentu mudah ya, karena persamaannya mudah. Nah, itu diasumsikan distribusi normal. Di sini ada sampel mean atau rata-rata dari sampel dan standar deviasi diberikan sebagai berikut, X bar-nya itu dan S-nya itu. Pertama kita mau menjawab yang A. Di sana kita diminta untuk menghitung confidence interval dengan keyakinan 99% terhadap diameter rata-rata. Maka ada beberapa hal yang bisa kita ringkas. Yang pertama adalah N adalah 9 data. Karena N adalah 9, maka kita menggunakan distribusi T, bukan distribusi Z. Oke. Dan alpha adalah 1%. Kenapa? Karena confidence intervalnya kan 99. 1 dikurangi 0,99 adalah 0,01. Tapi ingat, ini kita pakai dua lembah ya. Sorry, kok 2 lembah? 2 ekor. 2 batas, sehingga kita perlu bagi 2 jadi alfa per 2. Maka kita gunakan di sini alfa per 2-nya adalah 0,005. Lalu kita masukkan ke dalam T, jadi T alfa per 2 yaitu T 0,005. Lalu cek di tabel, hasilnya adalah 3,355. Berikutnya ada S, sudah tampak di soal. Lalu ada juga N, jumlah N adalah 9, maka nilai akar N adalah 3. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaan mula-mulanya kan X plus X bar plus minus T 0,005 dikalikan standar deviasi sampel dibagi akar N. Ini adalah batas bawah dan batas atas dengan tingkat kepercayaan 99%. Yang dimana confidence interval itu fokus pada mean diameternya. Jadi ini bicara data yang sudah ada, data yang sudah ada kan. Tapi kalau kita bicara prediction interval, datanya udah ada belum? Yang di masa depan belum ada. Makanya kita bicara prediction. Lalu kalau tolerance limit itu mirip seperti prediction, tetapi dia untuk lebih dari satu data. Jadi untuk banyak sekumpulan data, sehingga kita menghasilkan batas-batas toleransi. Oke, itu jawaban A. Kita maju ke jawaban B. Pertanyaan B itu diminta untuk menghitung 99% keyakinan prediction interval untuk mengukur diameter dari potongan-potongan silinder yang dihasilkan oleh mesin. Jawaban B itu cukup straightforward.
Jadi kita cukup menggunakan persamaan prediction interval, di mana bagian yang harus diubah itu yang bagian belakang. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, di sini ada S dibagi akar N, itu untuk confidence interval. Lalu untuk yang prediction, kita ada S dikalikan akar 1 plus 1 per N. Nah, ini ada tambahan. Oke. Ada tambahan di sana. Sorry, kecoret. Oh, kecoret semua. Oke, kemudian jadi kita bisa menghasilkan batas bawah dan batas atas dari apa yang tadi? Prediction. Prediction interval dengan tingkat keyakinan 99%. Kalian bisa merekap batas bawah dan batas atas pada ketiga tipe prediksi ini ya. Jadi lalu dibandingkan, lalu coba direnungkan kira-kira apa yang menjadi bahasa kalian untuk memahami proses berpikirnya dari confidence interval, prediction interval, dan tolerance limits. Oke, yang terakhir C dari tabel A7 itu kita bisa menghitung nilai K. Jadi K tadi kan harus bergantung pada 3 hal, yaitu gamma, di mana dia di sini adalah two-sided bound ya. Pilih yang two-sided bound, di mana gammanya sendiri adalah 0,01 ya. Kita cek yang sebelumnya. Ini. Gamma 1 minus alpha dan N. Gamma 0,01. Kalau gamma per 2 berarti 0,005. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah diminta menentukan 1 minus alpha. 1 minus alpha adalah 0,95. Di sini dinyatakan kok di dalam soal, di mana temukanlah 99% tolerance limits that will contain, yang akan mengandung 90%, 95% data potongan itu. Jadi itu adalah 1 minus alpha kita, yaitu 0,95. Kemudian satu lagi adalah N. Jumlah N-nya berapa? Jumlah N yang terlibat adalah 9 saja. Silakan cari di tabel, maka kita akan mendapatkan, kita buka ya. Tadi gammanya 0,01. Itu yang ini. Oke, 1 minus alfanya 0,95. Datanya ada 9, maka 4, mana sih tadi? Nih. Two-sided interval 4,55. Oh, sepertinya saya harus mengaktifkan ini, notasi. Ups, salah. Yang mana ya? Highlight. Nah, kayak gini. Itu adalah nilai K atau faktor toleransi yang ada di sini. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. K sama dengan 4,550. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan, di mana persamaannya kan cukup elegan ya. X bar plus minus K dikalikan S. K-nya sudah kita punya, S-nya pun sudah kita punya. Kemudian X bar-nya sudah juga, yaitu di sini 1,0056 cm.
maka nanti kita punya batas bawah dan atas sebesar sekian. Itu bahasa lainnya, kesimpulannya begini. 99% dipercayai bahwa interval toleransi antara 0,8937 sampai 1,1175 cm akan mengandung 95% data tengah dari distribusi data diameter produk. Sekali lagi, K didapat dari tabel, itu harus mengumpulkan gamma, 1 minus alfa, dan N. Jadi ada 3 hal yang itu bisa kalian temukan, nanti bisa dilihat di tabel A.7. Dan ini sudah saya ini. Kemudian yang 4,5 tadi, yang ini 4,55. Tolerance factor ya. Tolerance factors dengan K. Oke. Kemudian ini ada bahasa penjelasan yang dijelaskan. Pada studi ini mengilustrasikan bahwa 3 tipe dari pembatasan itu dapat memberikan hasil yang sedikit-sedikit berbeda, meskipun semuanya tadi meminta tingkat keyakinan 99%. Oke. Jadi tingkat keyakinan 99% itu kan untuk 3 hal. Confidence interval, prediction interval, maupun prediction, confidence, dan limit, tolerance limits-nya. Tetapi itu hasilnya beda, tidak sama. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa yang confidence interval itu berfokus pada min diameter produksi yang sudah diproduksi, yang sudah ada. Yaitu itu yang ditekankan, emphasisnya itu pada rata-ratanya. Tapi tidak peduli dengan kapan dia membacanya. Nah, kalau misalkan kita ingin membaca di masa depan, maka ada 2. Kita bisa menggunakan prediction limits dengan hasilnya ini dan ini, atau kita bisa juga menggunakan tolerance limit. Kalau tolerance limit itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sense. Jadi ini istilahnya itu agak informal ya. Insinyur itu dapat mendapatkan sense di manakah nilai mayoritasnya. Di sini misalkan nilai mayoritas yang dimaksud adalah titik tengah 95% dari data yang diukur dengan tingkat kepercayaan 99%. Maka hasil batas toleransinya adalah berikut. Dan itu masing-masing nilainya sangat berbeda dari satu dan yang lainnya. Dan kalau misalkan Anda menghitung ketiga hal ini, maka itu bisa menjadi panduan bagi engineer atau insinyur itu untuk mencari proses atau yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang negatif. Entah misalkan tadi saya bilang sensornya keliru, pembacaannya ini human error, tidak sesuai SOP, atau bahan bakunya kurang tepat, dan seterusnya. Di sisi lain, jika batas-batasnya itu merepresentasikan dari hasil yang diinginkan, maka engineer-nya itu bisa menyimpulkan bahwa mayoritas data sebesar 95%, data di tengah itu dari diameter adalah berada di rentang yang diinginkan. Sekali lagi, jika interpretasi dari interval kepercayaan bisa dikatakan sebagai berikut. Terdapat 99% batas toleransi yang mengandung 95% data tengah dari populasi data diameter. Oke, ini adalah akhir dari kuliah secara asinkron kita. Ini secara saya hitung sudah sesuai ya, 1 jam. Dan barangkali dari tadi kalian akan mempause video ini, nggak ada masalah. Tapi ingat, kehadiran kalian dihitung dari 2 hal, yaitu adalah catatan perkuliahan yang diunggah dalam daftar hadir, kemudian adalah komentar di video ini dan 2 video sebelumnya, yang isinya adalah komentar materi apa yang Anda pelajari, versi Anda. Jadi kalau versi Anda yang tidak sama dengan orang lain, bisa jadi tidak sama. Paling tidak bahasanya tidak sama.
Kalau mempelajari hal yang sama tapi membahasakannya berbeda. Oke, itu saja. Semoga kuliah ini bermanfaat dan saya harap kalian bisa terus menjaga kesehatan diri, kesehatan fisik dan mental, karena tetap perlu refreshing ya. Refreshing, bermain, tetap perlu berinteraksi, bersosialisasi, berorganisasi dengan cara yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di perkuliahan yang lain ya, kalau tidak di probabilitas statistik. Itu saja. Sampai jumpa.